Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar liu. Terus nih. Lintang alit gumlaring siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biridallahi ta'ala wa biridan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ashab sa'adah, pada para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita semuanya, beliau pengasuh pondok pesantren Salafiyah Darul Bayan, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Abah Yai Zamzam Yusuf Ahinal Fadil Al-Karim, Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang atau yang mewakili, Ahinal Fadil Al-Karim, Bapak Camat beserta stafnya, Ahinal Fadil Al-Karim, Bapak Kepala Desa beserta stafnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang pada kesempatan pagi hari ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pertama kalinya marilah pada kesempatan pagi yang penuh dengan barakah ini kita bersama-sama mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmatnya lah alhamdulillah siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan waktu kembali untuk berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali di dalam satu majelis yang insya Allah jelas akan banyak mendatangkan barakah, ma'unah, ainayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kedua kalinya tidak lupa dan tidak lain, dan memang ini sudah menjadi satu kewajiban bagi kita umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mangga siang hari ini kita bersama-sama mengaturkan salawat beserta salam kepada beliau, di mana beliau ini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak sekali mencucurkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai pada kesempatan detik ini, jam ini, hari ini, khususnya masyarakat Panimbang yang hadir di dalam majelis pengajian ini, insya Allah masih diberikan ketetapan iman, Islam pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan Allah siang hari ini, sebelum saya ngobrol bareng dengan ibu-ibu, sebelum saya ngobrol bareng sama bapak-bapak, enaknya saya mau minta maaf duluan ibu, saya mau minta maaf duluan bapak. Kenapa sih Kang durung ngobrol-ngobrol acan, durung ngomong-ngomong acan, tapi Kang Faris sudah minta maaf duluan. Karena siang hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak mohon maaf kalau diukur dengan kondisi kesehatan saya
Saya ini kalau kata orang Cirebon lagi mopoh-mopohnya. Karena di bulan Rajab kayak seperti ini, orang kayak macam saya ini ditugasi oleh para kiai sepuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk ngomongin orang sejagat mengkerat. Kawit mulai pucuknya wetan nyampe pucuknya kulon, pucuknya lor sampai pucuknya selatan. Sampai praktis dalam waktu 1 bulan ini saya belum sempat istirahat sama sekali. 5 hari ini saya belum pulang sama sekali, Bu Pak. Dari mulai saya ngisi acara di Surakarta, Solo. Dari Surakarta saya ke timur ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dari Kabupaten Ngawi, Bladas, tadi malam saya ngisi acara pengajian di Jakarta. Selesai dari acara pengajian di Jakarta, saya langsung menuju ke Panimbang. Tadi sampai di Panimbang tepat jam 6 pagi. Belum saya cuci muka, belum saya mandi. Saya turun dari mobil, HP saya udah bunyi. Dari siapa? Dari orang Panimbang. Sambil cena sahurna, Gus, wis tangi durung Gus. Jadi kita ngomong wong Panimbang ini ngecet temenin kita. Ya masih temen anak Kiai Subuh kawanan. Apa wis tangi aja beli kelingan di nakie esuk kie sampean ngaji ning pondok pesantren Salafiyah Darul Bayan. Akhirnya tadi saya istirahat sebentar, mandi-mandi, ganti kain sarung, masuk mobil, menuju pondok pesantren Salafiyah Darul Bayan. Alhamdulillah di jalan enggak ada halangan apa-apa. Alhamdulillah. Sementara nanti malam saya ditunggu di Tangerang, tepatnya di daerah Serpong. Jadi muter terus seperti itu hingga akhirnya Masya Allah siang hari ini saya Masya Allah capeknya luar biasa. Jadi barangkali nanti apa waktu saya atau segala-galanya yang berkaitan dengan pribadi saya kurang bisa memuaskan hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diterima apa diterima? Diterima apa diterima? Lagian juga di Panimbang mau udah terkenal. Cina kata teman saya ngomong, Kang kalau ngaji di Palembang beli susah suwe-suwe. Dari baturnya kita lu ngomong mengonon, Kang apa ngaji ning Panimbang aja suwe-suwe. Kata saya ngomong emang kenapa? Sebab lama sama enggak amplopnya sama aja katanya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua saya minta sama tukang sound system. Mana nih tukang sound system? Honnya dikecilin mas, sedikit mas. Honnya dikecilin. Wes. Wis sampean turu bewis. Ini kelemahannya tukang sound system kan begitu Bu. Mentang-mentang balik ngomongnya belum kenceng, dikotak-katik terus. Padahal nggak usah dikotak-katik, ntar juga kenceng sendiri. Betul apa betul? Oh nggak ada orang ngaji langsung ngegas tuh nggak ada. Pura-puranya pelan-pelan dulu, terus entar ngegas. Betul apa betul? Udah mas, nih mas. Apalagi ganti mic lagi. Udah ini setelahnya udah enak. Ini udah enak. Iya, udah taruh situ, taruh situ. Wis sampeannya tidur aja sana pojokan. Berani kotak-katik kali lagi pulang pengajian saya keprukin di jalan. Alhamdulillah. Yang terakhir saya mau nanya, di Panimbang kalau ngaji pagi biasanya nyampe jam berapa? Jam berapa? Jam loro. Kita wayang dapat. Udah saya mau nanya ke ibu-ibu aja lah. Bapak-bapak mah gak ada yang jujur. Bu, ibu-ibu seneng yang panjang apa yang pendek? Seneng yang panjang apa yang pendek? Panjang. Ibu-ibunya seneng yang panjang katanya apa? Berarti namanya ibu-ibu ini normal. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan Allah. Siang hari ini kita kumpul di sini di dalam rangka kita sama-sama ikut mensyukuri adanya tasyakkur Isra Mi'raj
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentar, sebelum saya lebih lanjut ngomong tentang Isra Mi'raj, ini hari ini ibu-ibu duduk di sini mestinya nahan rasa capek. Betul apa betul? Bapak-bapak duduk di sini nahan rasa ngantuk, rasa capek. Betul? Setelah seharian kerja, semalam gak sempat istirahat dengan banyak ngurusin acara ini, duduk di sini. Tadi di jalan disapa sama tetangganya, "Pak, mau kemana, Pak?" "Saya mau ke pesantren." "Mau apa?" "Mau ikut rajaban." Betul? Ibu-ibu juga begitu. Semalam ada yang masak di dapur. Betul? Belum tidur, pagi-pagi sudah harus datang lagi ke pesantren. Tadi di jalan disapa, "Bu, arep mendi, Bu? Kita arep ning pesantren, arep melu rajaban." Gini apa betul? Nah, kabeh mene kumpul melu raja. Nah, sebenarnya ibu-ibu sama bapak-bapak ini rajaban. Tahu nggak tujuannya rajaban apa? Buru beli? Beli buru? Bubar be, bubar. Ada yang ngomong ke saya, "Kang, saya mah hari ini duduk di sini ikut rajaban, tujuannya pengen cari ilmu." Betul apa betul? Ada yang tujuannya begitu, ada? Ada yang tujuannya begitu? Kalau ada saya kasih tahu, nggak pas. Kenapa nggak pas, Kang? Sebab kata ilmunya santri di dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengajarkan di antara akhlaknya orang yang menuntut ilmu, pertama harus datang ke guru. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak pengen ngerti ilmu agama, datang ke kiai, terus matur sama kiai, "Kiai, saya mau ngaji sama kiai." Kata kiai bilang, "Boleh, Bu, boleh, Pak." Maka ibu-ibu sama bapak-bapak harus siap hidup di pesantrennya kiai, minimal-minimalnya 1 tahun, lama-lamanya boleh berapa tahun pun. Hidupnya harus prihatin, makannya sedikit, tidurnya sedikit, bajunya nggak boleh yang bermewah-mewahan. Sementara siang hari ini bapak sama ibu duduk di sini dikasih air wedang, dipai jaburan, engko ari ngantuk kari nenggleng nandas baik. Kira-kira begitu akhlaknya orang yang nuntut ilmu apa bukan? Bukan. Jadi kalau sekarang tujuannya kita rajaban pengen nuntut ilmu, nggak pas. Ada lagi yang bilang ke saya, "Kang, saya mah duduk di sini ikut rajaban karena yang namanya rajaban ini adalah peristiwa yang teramat istimewa. Yang mengistimewakan peristiwa rajaban bukan hanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan. Makanya tidak ada sejarah kehidupannya Rasul di dalam Al-Quran yang seistimewa Isra Mi'raj. Kenapa? Ayat yang menerangkan Isra Mi'raj didahului dengan kalimatut tasbih. Isra Mi'raj menunjukkan keistimewaannya Rasul. Isra Mi'raj menunjukkan kehebatannya Rasulullah sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna, penuh dengan pelajaran suri tauladan. Maka karena Isra Mi'raj menceritakan seperti itu, jadi saya kumpul di sini ikut rajaban, tujuannya pengen kayak Rasulullah sallallahu alaihi. Betul apa betul? Ada yang tujuannya begitu, ada? Ada yang tujuannya begitu? Kalau ada, pertanyaannya, orang kayak macam kita ini kaya-kaya bisa enggak kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak mungkin bisa. Sebab yang namanya Rasulullah itu insanul kamil, manusia yang sempurna, afdalul makhlukat, makhluknya Allah yang paling afdal. Zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Zahirnya Nabi Muhammad sempurna. Ada pertanyaan, sempurna mana kan? Zahirnya Nabi Muhammad dengan zahirnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ia sempurna zahirnya Nabi Muhammad
Sebab hakikatnya yang namanya Nabi Yusuf ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, nggak ada yang namanya umat bisa ngungkulin nabinya tuh nggak ada. Tapi kenapa perempuan kalau melihat Nabi Yusuf, saking terkagum-kagumnya dengan kegantengan Nabi Yusuf, ketika perempuan itu lagi ngiris bawang, beli kerasa ngiris tangannya dewe. Wong wadon lagi ngiris timun, Nabi Yusuf lewat. Saking terpana dengan kegantengannya Nabi Yusuf, perempuan sampai ngiris tangan sendiri. Kenapa kalau sama Nabi Muhammad nggak begitu? Jawabannya, Gusti Allah Ta'ala membungkus kesempurnaannya zahir Nabi Muhammad bukan atas paras saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkus kesempurnaan zahir Nabi Muhammad dibungkus dengan jutaan nilai karismatik zahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perempuan kalau ketemu dengan Nabi Muhammad nggak sempat cinta birahi, sementara perempuan kalau ketemu dengan Nabi Yusuf masih sempat cinta birahi. Zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Yang namanya Nabi Muhammad itu nggak pernah suudzon kepada siapapun. Musuhnya Nabi Muhammad yang pernah menganiaya beliau, sebelum meminta maaf Rasulullah sudah memaafkan terlebih dahulu. Karena Nabi Muhammad batinnya sempurna, makanya di dalam sejarah dakwanya Nabi Muhammad tidak ada perang satupun atas kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perang di dalam sejarah dakwanya Rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau melihat dari al-a'radul basyariyahnya Nabi Muhammad itu orang yang hatinya paling halus, nggak suka kekerasan. Batinnya sempurna, zahirnya sempurna. Lamun dina kieu kita kumpul ning kene rajaban pengen tujuannya kayak Kanjeng Nabi, pertanyaannya bisa enggak orang kayak macam kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab orang kayak macam kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangankan seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kayak macam kita niru orang sing sebawai Nabi Muhammad aja nggak bakal bisa. Contoh niru siapa kan? Niru sahabat setianya beliau. Siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kita tahu yang namanya Sayyidina Utsman ini konglomerat, Pak. Tanahnya banyak, Bu. Kebunnya banyak, rumahnya banyak, ternaknya banyak. Begitu beliau masuk Islam, kebunnya semuanya dijual, tanahnya semua dijual, rumahnya semua dijual, ternaknya semua dijual, tinggal nyisain baju yang beliau pakai saja. Duitnya dikemanakan? Duitnya dikumpulkan, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wong panimbang suruh niru Sayyidina Utsman enggak akan bisa. Bandingannya, dah buat orang panimbang mah kalau tanah kemahalan, rumah kemahalan, ternak kemahalan. Dah buat orang panimbang mah yang murah-murah aja. Tuh motor Vario yang warna merah yang ada di pojok rumahnya ente. Ini selesai rajaban kita kumpulin, kita jual bareng-bareng, duitnya dikasihkan sama Abah Zamzam buat dakwah pondok pesantrennya Abah Zamzam. Kira-kira boleh apa enggak? Ya Masa Oli yang potongan-potongan medit kecimprit kayak apa? Betul apa betul? Ustaz semennya belah. Terus apa terus? Terus apa terus? Enak berasus-rasus ongkos bedroom jelas. Hari ini judulnya panitianya adil, betul apa betul? Yang dikasih air minum bukan yang duduk aja, sayanya juga dikasih tuh.
Cuma di mana-mana panitia pengajian teh sarua bae. Judul nak kiai mesti cai pu. Padahal saya juga doyan cai jeruk, doyan saya. Alhamdulillah. Ibu-ibu suruh niru Nabi Muhammad, ngimpi. Sebab jangankan niru Nabi Muhammad, niru orang yang sebawahnya Nabi Muhammad, ibu-ibu nggak bakal bisa. Contoh niru siapa? Niru istri setianya beliau yang paling muda, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu nggak bakal bisa. Di antara akhlak baiknya Sayyidatina Aisyah ini nggak pernah dandan kecuali di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari ditanya sama abahnya, sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata abahnya bilang, Aisyah, siraku ngapa nok beli pernah dandan kecuali ning ngarepane Kanjeng Nabi. Jangan diambil kan. Nah, cuman aqua satu mau diambil lagi. Oh, dituangin. Ya kan, makasih kan. Ibu-ibu suruh nirun Siti Aisyah nggak bakal bisa. Siti Aisyah nggak pernah dandan kecuali di depan Rasul. Ditanyakan sama abahnya, kenapa kamu nggak pernah dandan kecuali di depan suamimu? Jawabnya Siti Aisyah apa? Cantiknya wajah saya, bagusnya badan saya cuman hak suami saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, di Panimbang ibu-ibu sehari dandan berapa kali? Ayo dihitung. Dihitung ya. Pagi mau ke pasar dan setelah dari pasar buka warung, dan setelah buka warung majlis takliman, fatayatan, muslimatan, dan setelah fatayatan, muslimatan sore mau ngurumpi, dan 4 kali dandan. Giliran malam mau tidur sama bapaknya boro-boro dandan, kutang tugel dingguni. Udah kutang putus dipakai, disampung pakai cemiti, dipeluk dari belakang nyocos. Na'udzubillah min. Jadi orang kayak kita suruh niru Nabi Muhammad, ngimpi. Jadi tujuan kita rajaban apakah? Kalau tadi katanya niat nyari ilmu nggak pas, pengen kayak Rasulullah, ngimpi. Jadi niat rajaban kita ini apa tujuannya? Dah, buat kita orang awam, tujuan kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah terlalu tinggi. Lalu apa tujuan kita rajaban siang hari ini? Tujuannya belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Belajar. Kalau suruh cinta beneran potongan model begini nggak bakal bisa. Ada yang nentang lagi, nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal gimana? Orang kayak macam kita ini jangankan kumpul dengan Nabi Muhammad, ngeliat Nabi Muhammad aja nggak pernah ujuk-ujuk bicara cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak masuk akal. Orang kayak macam kita ini jangankan kumpul dengan Nabi Muhammad, melihat sekelerapan sama Kanjeng Nabi aja kita nggak pernah. Tabokan anak wong Panimbang sih pernah ketemu sama Rasul di perempatan pasar. Ada nggak? Ngomong ada saya kaplokin mukanya. Ujuk-ujuk bicara cinta kepada Nabi Muhammad. Sebentar dulu, sebentar. Sebab kalau ngomongin soal masuk akal nggak masuk akal, jangankan mencintai Rasulullah yang orangnya saja kita nggak pernah ketemu, wong lagi bicara soal cintanya saja bicara sesuatu yang tidak masuk akal. Betul apa betul? Cinta itu perkara yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena cinta itu adalah gejala psikologi, bukan gejala zahiriyah. Cinta itu gejala batiniah, bukan gejala zahiriyah.
Karena cinta gejala batinnya, maka cinta itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Maka kalau bicara cinta, ukurannya jangan akal. Kenapa? Karena cinta perkara yang tidak masuk akal. Karena cinta perkara yang tidak masuk akal, makanya tingkah lakunya orang yang jatuh cinta banyak yang gak masuk akal. Contoh, dulu zamannya bapak-bapak sama ibu-ibu pacaran. Yang namanya bapak-bapak kalau muji ibu-ibu luar biasa hebatnya. Fotonya ditempel di pojok kamarnya, ada tulisan engkau rembulanku. Yang namanya rembulan kan indahnya luar biasa, apalagi tanggal 15. Dipandang dari bawah bulat, bersinar, indah. Sementara orang yang diibaratkan rembulan, potongannya sebegitu juga sebaliknya. Zamannya ibu-ibu sama bapak-bapak pacaran. Yang namanya ibu-ibu kalau muji bapak-bapak luar biasa hebatnya. Fotonya bapak-bapak ditempel di pojok kamarnya, ada tulisan engkau Arjunaku. Sosoknya Arjuna luar biasa hebatnya. Badannya gede, kulitnya putih, baunya wangi, mahkotanya emas, panglima perang. Sementara orang yang digambarkan Arjuna, potongannya boro-boro badannya gede, bengking kriwing. Wis bengking kriwing ditambah keleknya bambu. Betul apa betul? Diceritakan lagi, beliau Al-Imam Abdullah Al-Farid menceritakan di dalam satu kitabnya, dulu zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu yang namanya Nabi Sulaiman ini nabinya Allah yang diberikan mukjizat, diantaranya adalah kekayaannya tidak ada yang bisa mengalahkan. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman, Allah mendudukkan Nabi Sulaiman menjadi raja dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Istananya Nabi Sulaiman besarnya 18 kabupaten. Kubah istananya Nabi Sulaiman besarnya 4 kecamatan. Kantore camat lah kapapai. Satu hari, di saat Nabi Sulaiman duduk di singgasana, Nabi Sulaiman mendengarkan ada 2 burung piit lagi pacaran di atas kubah. Kata burung piit yang laki-laki bilang, Neng, tahu Kak Neng betapa besar rasa cinta Akang sama Neng? Kata burung piit yang perempuan bilang, dasar laki-laki mah gombal semua. Kata burung piit yang laki-laki bilang, jangan gitu Neng, Akang nih begitu mencintai Neng. Kalau Neng gak percaya, sok Neng minta bukti apa? Kalau di hari ini Neng minta bukti, Akang suruh ngabedol kubah istananya Nabi Sulaiman yang besarnya 4 kabupaten ini, terus dibalik untuk angkrem telurnya Neng. Hari ini juga Akang lakukan. Mendengar burung piit yang begitu, Nabi Sulaiman bagaimana marahnya luar biasa. Kata Nabi Sulaiman bilang, burung piit, sombongmu keterlaluan, takaburmu keterlaluan. Wong badanmu saja besarnya nggak lebih dari jempol kaki. Berani-beraninya kamu mau ngebedol kubah istanaku yang besarnya 4 kecamatan ini. Burung piit, takaburmu keterlaluan. Ingat, Allah tidak suka dengan makhluknya yang takabur. Burung piit yang laki-laki terbang hinggap di depan Nabi Sulaiman sambil ngabeber kenjangjangna, sambil ngaduk-dukkan sirahna. Ya Nabi Allah, aya naon burung piit? Saya mau mengaturkan titah. Titah naon? Nabi, saya ini hambanya Allah laki-laki yang sedang dilanda cinta. Wahai Nabi yang mulia, hamba ini adalah makhluknya Allah laki-laki yang sedang dilanda asmara. Apaan padukan Nabi mestinya lebih paham daripada saya bahwa yang namanya cinta itu bukan gejala zahiriyah, tapi cinta adalah gejala batiniah. Karena cinta gejala batiniah, maka cinta itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Maka kalau bicara cinta, ukurannya tidak boleh akal, karena cinta perkara yang tidak masuk akal.
Karena cinta perkara yang tidak masuk akal, maka tingkah lakunya orang yang jatuh cinta pun banyak yang tidak masuk akal. Termasuk hamba ya Nabi Allah. Rayuan hamba sama pacar hamba di atas bukan semata hamba sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rayuan hamba di atas kepada pacar hamba bukan semata hamba sombong di hadapan paduka Nabi, tetapi itu adalah bahasa cinta hamba kepada pacar hamba. Sesaat setelah burung pipit mengaturkan itu, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk berisiki Nabi Sulaiman. Apa kata Allah? Nabi Sulaiman, burung bener. Nabi Sulaiman langsung sadar, manggil burung, burung, kamu yang bener. Mohon maaf, saya yang salah. Terusin pacaran. Nanti kalau pacar kamu mau diajak nikah, kamu saya nikahkan di dalam istanaku ini, kata Nabi Sulaiman. Bahasa cinta sama dengan kita mi'rajan dan kita rajaban pada siang hari ini. Dibilang gak masuk akal, sok. Dibilang gak berakal, silakan. Bagaimana caranya? Ngaji ke kiai, ngaji ke ulama. Sebab kiai yang tahu Nabi, kiai yang tahu ulama, ulama yang tahu Nabi, ulama yang tahu Rasul, kiai dan ulama yang diwariskan oleh Nabi dan Rasul. Betul apa betul? Ngaji ke kiai dan ulama. Bareng zaman sekarang orang udah gak ada yang suka sama kiai, udah gak ada yang hormat sama kiai, termasuk orang Panimbang. Ngaku apa ngaku? Udah ngaku aja potongan-potongan begitu semua. Orang Panimbang udah gak ada yang hormat sama kiai. Buktina naon Gus? Buktina orang Panimbang kalau manggil dangdutan berani puluhan juta. Manggil kiai sejam kiai ngomong sampai mulut meniren. Pulang-pulang 7.500. Ya menjadi orang cepet ngomong kirik beli. Betul apa betul? Padahal Rasulullah sendiri jelas ngomong, kata Rasul, mautul alim, mautul alam. Wafatna kiai, wafatna ulama, eta kiamatna dunya, mautna dunya, jeung rusakna dunya. Betul? Lamun bupati mati gampang nyangan gantina, wong can mati be nungguan tos aya salapan. Gubernur mati gampang nyangan gantina, wong can mati be nu ngantri tos aya 10. Ini istilahnya naon sih? Kades. Kades. Aya Pak Kadesna aya? Aya. Oh berarti Pak Kadesna hebat. Aya pengajian, hormat ke pengajian, ngadukung ke pengajian, Pak Kadesna hebat. Berarti beda kades kita mah, betul? Makanya doain, mudah-mudahan Pak Kades umurnya panjang, amin. Nyampe hari kiamat. Ntar orang udah mati, semua tinggal Pak Kades doang sendirian. Na'udzubillah, men. Bupati mati, gampang dengan gantina. Presiden mati, gampang dengan gantina. Gubernur mati, gampang dengan gantina. Tapi lamun kiai jeung ulama wafat saha nu tiasa dengan gantina. Susah apa susah? Susah apa susah? Wong jangankan kiai, jangankan ulama, ibu bapak, lagi imam tajuk bae. Imam naon? Ngartos ka tajuk ngartos. Naon ari tajuk teh? Musola. Naon ari musola teh? Anggar.
Langgar, mesti gelutik. Imam langgar. Mati. Eta susah nangan gantinya. Sekali menang teu pararugu. Udah orangnya tua, azan dina tajuk menang salah paham pisan. Allahu Akbar, Allahu Samad. Udah azan aja menang salah paham gitu, enak kan ngimamin sholat. Maos inna a'toina mutar-muter terampung-rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Inna poho manehna poho. Makmum palikanan dasar makmum goblok. Nu penting mah salatna enggal rampung, akhirnya naon berisikan ka imamna cenah saurna innalillahi ka. Si imamna goblok deui sarua we jeung makmumna nu penting mah salatna enggal rampung, akhirnya naon aspirasina makmum ditampung. Diteraskeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nu langkung goblok deui makmum palik kiwe. Ieu sigana ti panimbang ieu. Tayana naon? Ujug-ujug amin. Makmum jeung imam sarwa goblok. Naudzubillah min. Makanya mumpung masih seueur kiai, mumpung masih seueur ulama, tos tujuan rajaban kita siang hari ini belajar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita semuanya ngaji ke kiai dan ulama. Setuju? Setuju. Ini penting. Sebab apa lagi kalau kita bicara di dalam wilayah carana musuh Islam ngarusak orang Islam. Yahudi katakan 13 negara Timur Tengah eleh karena negara saupil Israel Yahudi namina. Jangan sembarangan. Saya ngomong begini bukan asal ngomong. Saya pernah diperintahkan untuk penelitian radikalisme Islam transnasional di 5 negara. Saudi Arabia dengan kewahabiannya habis. Tunisia habis. Syria habis. Mesir habis. Libya habis. Indonesia target berikutnya. Naon melotot? Kang melotot Bapak biasa saja. Ya maklumin aja Pak, saya kalau ngaji belum dikasih makan tuh begini. Orang tadi saya datang panitia pisang bolu. Dasar pagi tadi belum sarapan, akhirnya ada pisang sama bolu. Bismillah saya sikat, alhamdulillah kenyang. Cuma bedanya naon Kang? Bedanya orang Yahudi belum berani datang langsung ke Indonesia. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah kuat di Indonesia. Alias karena ada NU. Orang Yahudi itu cuma takut sama orang NU. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak bisa nyifatin orang NU. Dengan konsep tasamuhnya, dengan konsep tawasudnya, dengan konsep tawazunnya, itu yang membuat orang Yahudi bingung nyifatin orang NU. Yang kedua, lihat kiai dan ulama kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak tinggal diam. Biar sudah sepuh, temenang gaji di mana baik,
kiainya kita masih ikhlas ngurus pesantren. Nah, betul. Lihat, kiai kita biar sudah sepuh nggak dapat gaji dari mana-mana, kiai kita masih ikhlas ngurusin madrasahnya. Betul apa betul? Ikhlas ngajarkan alif bata karena masyarakatnya. Yang ketiga, di Indonesia masih banyak pejabat pemerintah yang ngadukung program dakwah kiai dan ulama NU. Contohnya Pak Camat jeung Pak Lurah hari ini. Lurah model begini yang ditakutin sama Yahudi teh. Tapi urusan takut sama Pak Lurah bukan cuma orang Yahudi, saya juga takut orang badannya gemuk begitu. Betul betul. Tapi bukan berarti orang Yahudi takut, lalu orang Yahudi cuma tinggal diam saja. Enggak. Orang Yahudi terus mencari cara bagaimana caranya Islam hancur di Indonesia. Orang Yahudi paham basis Islam di Indonesia NU. Maka kata orang Yahudi, untuk merusak Islam di Indonesia, pertama yang harus dirusak apa? NU. Kalau NU rusak, Islam di Indonesia dengan sendirinya akan rusak. Kalau NU hancur, Islam dengan sendirinya di Indonesia akan hancur. Orang Yahudi tahu basisnya NU, 1 pesantren, 2 madrasah, 3 masjid, 4 majelis taklim. Pimpinanna saha namina? Kiai jeung ulama. Maka kata orang Yahudi, untuk menghancurkan Islam di Indonesia, hancurkan NU. Untuk menghancurkan NU, caranya 1, jauhkan masyarakat dari kiai dan ulama NU-nya. Jauhkan masyarakat dari madrasah NU-nya. Jauhkan masyarakat dari majelis taklim NU-nya. Jauhkan masyarakat dari pesantren NU-nya. Biar apa? Biar masyarakat nggak kenal NU, goblok dengan agamanya, tidak terbina oleh kiai dan ulamanya. Kalau sudah begitu gampang dibelokkannya. Non loto. Tong diplototan baik, Bu. Saya baru setengah jam udah dipelototin terus. Kalau masyarakatnya sudah jauh dari kiai dan ulama NU-nya, jauh dari pesantren NU-nya, jauh dari madrasah NU-nya, jauh dari majelis taklim NU-nya, jauh dari kiai dan ulama NU-nya, tidak terbina oleh kiai dan ulama NU-nya, masuk cara yang kedua. Naon? Perbanyak aliran sesat di Indonesia. Kebukti apa kebukti? Lihat zaman reformasi, di saat kiai dan ulama NU dihabisi legitimasinya, di Indonesia banyak muncul aliran nu teu karu-karuan. Betul apa betul? Di saat kiai dan ulama NU dihina-hina, di Indonesia muncul banyak aliran yang gak karu-karuan. Pertama reformasi, aya aliran namina aliran Islam murni. Yang kalau sholat isya 30 EWW, 30 salaki, selesai sholat listriknya dimatiin, terus nubruk sedapet-dapetnya. Saya tadinya mau ikut saya, cuma keburu bubar dulu. Cek saya ngomongnya aliran cocok banget buat kiai muda ini. Na'udzubillah min. Belum selesai, pertengahan reformasi aya deui aliran muncul di, ini ada yang biayain, Pak. Siapa? Ya LSM Yahudi yang ada di Melbourne, Australia. Muncul dari aliran namanya aliran Islam Jasun, Jawa Sunda. Pusatna di Losari Brebes, nabina namina Tukimin. Tukang
tukang bakso ngaku jadi nabi. Namina tukimin cek urang teh ngomong masa nabi namina tukimin. Ya teu ngeunaheun. Terutama di sholawatanana. Masa kayak tadi sambil diketimpringin rebana, masa shollu ala tukimin. Betul. Belum lagi melalui budaya, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Hati-hati. Anak kecil kalau nangis begitu, kalau cuma begitu nggak bakal selesai nangis, Bu. Ya, apalagi kalau sambil dicubitin, menang, diam. Ya tak menangis. Hari bocah cilik pengen nangis, pengen cepet menang, jajeli pentil. Betul apa betul? Ya, jajeli pentil langsung rap menang. Betul apa betul? Barang kadang-kadang ada orang Panimbang menang bocor malah tambah dijiwiti. Menang, main isin, ya tambah nangis. Coba lah menangin nger, pelorot klub, selesai. Gila bangke. Ojog-ojog ning Indonesia ke wong aku dadi nabi. Gila apa betul? Sing masyhur namanya Ahmad Musaddiq atau Musadek, pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi, menang wahyu di Bogor. Cek urang ngomong, urang maka Bogor menang Natales bapak. Udah Kang, aman Kang. Belum selesai. Yang namanya Musadek jebol lagi. Giliran dari timur ada yang bikin gara-gara. Ini ada yang biayain, Mbak. Abah ngaku jadi nabi mah enggak. Cuma berani-berani ngerubah syariatna sholat. Saha namina Kiai Roy. Sholatna make bahasa Indonesia, Ibu. Disangka kabeh bisa di bahasa Indonesia kan ngantos sholat make bahasa Indo. Padahal nu asup rukunna sholatnya eta qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah nu dimaksud di dieu teh nu Qur'ani. Lamun bahasana diganti bahasa Indonesia berarti Fatihahna tos teu Qur'ani deui. Teu sah ieu teh. Disangka kabeh bisa di bahasa Indonesia kan ngantos sholat make bahasa Indonesia. Padahal sholat pakai bahasa Indonesia lucu. Semasjid rame. Yang imamin orang pondok buntet pesantren Kabupaten Cirebon. Takbiratul ihramna Gusti Allah gede pisan. Masa sholat siga gitu? Disangka kabeh bisa di bahasa Indonesia kan iya mah iya, tapi yang gak gitu-gitu amat. Sebab yang namanya Islam itu agama yang paling luas. Betul apa betul? Islam itu agama yang paling bisa menyesuaikan dengan budaya manusia manapun, cuman agama Makanya dalam konteks keindonesiaan di Islam itu ada bahasa yang enaknya pakai bahasa Arab aja, ada bahasa yang enak pakai bahasa Indonesia saja, ada bahasa yang enak pakai bahasa apa saja, contoh bahasa yang enak pakai bahasa apa saja, contoh bahasa nanaon Kang, bahasana tembang solawatan. Cek urang Panimbang nembang solawatan, hayu rencang sami urang cinta ibadah, urang cinta ibadah jaminana sorga, urang cinta ka ibadah jaminana sorga. Tembang solawatannya orang Panimbang.
sing panimbang wetan mana Solo cek kurang Solo nembang solawatan. Hayu konco podo endang remen nyipoto uang remen nyipoto jaminane swarga uang remen nyipoto jaminane swarga. Tembang solawatannya orang di Solo kamana kakulon deui Betawi cek Betawi nembang solawatan. Hayu kawan sami cinta kita ibadah orang cinta ibadah jaminannya surga orang cinta ka ibadah jaminannya surga. Sholli wal ali wal biman kan wal ali wal biman kan hada. Berarti kesimpulan anak tembang selawatan teh enak jeung tiasa make bahasa naon bae. Betul apa betul? Yang kedua, di Islam ada bahasa yang enaknya cuma pakai bahasa Arab aja, ada. Jangankan di bahasa Indonesia ke, lagi Jawa yang biasa saya ngomong aja nggak enak, ada. Contoh bahasa naon kan? Bahasana adzan. Sok lamun teu percanten, di mana-mana yang namanya azan enak namun make bahasa Arab. Ibu-ibu ke Amerika azanna make bahasa Arab bu. Bapak-bapak ke Eropa azanna make bahasa Arab. Bapak-bapak jeung ibu-ibu ke Saudi Arabia apalagi. Sebab yang namanya azan enaknya cuma pakai bahasa dan disyariatkannya cuma pakai bahasa sebab enak kayak ngapa suara azan nganggo bahasa wong patimbang blena. Contoh, Gusti Allah gede pisan, Gusti Allah gede pisan. Enaknya, enaknya. Yang terakhir di Islam aya bahasa nu enakna make bahasa Indonesia baik. Ada. Jangankan di bahasa Arab ke, lagi Jawa yang biasa saya ngomong aja nggak enak, ada. Contoh bahasa naon kan? Bahasana lagu Indonesia Raya. Sok lamun teu bercanda. Di mana-mana lagu Indonesia Raya enak namun make bahasa Indonesia baik. Sebab enaknya kayak apapun suaranya, umpama nyanyi lagu Indonesia Raya diterjemahkan pakai bahasa Jawa, 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 Tegal, Brebes, Pemalang, Purwokerto, Cilacap, Kebumen, enggak enak. Contoh, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Di belakang ada orang Tegal, Brebes, Pemalang, Purwokerto, Cilacap, Kebumen, bareng-bareng nyanyi pakai bahasanya sendiri. Indonesia lemah banyune nyong, lemah plek getine nyong, nang kanan nyong ngadeg dadi teken nemboke nyong. Enaknya, enaknya blenak di samping blenak cari sing ngomong Raini nyanyi apa? Betul apa betul? Belum selesai. Yang namanya Kiai Roy masuk lagi. Giliran perempuan bikin gara-gara. Ini ada yang duitin Pak. Ahmad Musaddiq itu suruh ngaku jadi nabi, bayarannya pengen tahu berapa? 55 miliar. Giliran perempuan bikin gara-gara. Yang dia aku nggak tanggung-tanggung, bukan nabi, siapa? Malaikat Jibril. Bayarannya pengen tahu berapa? 75 miliar.
Sana mina. Sana mina. Lia Eden alias Lia Edan. Perempuan ngaku jadi malaikat jin. Akhirnya ditangkap polisi. Makanya kata saya ngomong, salam dunia polisi yang paling top markotop cuman polisi Indonesia doang. Bisa nangkep malaikat Jibril. Saya pernah ibu pulang pengajian dari Jakarta, saya pulangnya mampir ke supermarket gede, namanya ITC Cempaka Mas Jakarta. Lagi enak-enaknya saya berdiri, kata satpam yang ngomong, Pak, minggir Pak, minggir. Ayo naon Pak Satpam, malaikat Jibril kelewat. Saya tunggu-tunggu nggak tahu yang keluar siapa, si Lia Edan itu. Saya buntutin aja dari belakang, nggak tahu masuknya kemana. Supermarket. Kernaon Kang? Mohon maaf ya. Keur milih kutang. Masa malaikat Jibril pakai kutang? Ya cek Quran be, cek Quran. Jangjang nama malaikat Jibril teh jangjang na unggul. Lebarna 1000 dunia. Lebarna sabaraha? 1000. Jangjang na bae. Sekarang bayangin kalau malaikat Jibril pakai kutang. Bisa-bisa bahan sepandeklang habis semua ini. Mana apa bahannya apa? Diborong, cenah kernaon, keur ngadamel kutang malaikat Jibril. Nauzubillah min. Belum selesai yang namanya liaidan. Giliran masuknya organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam tapi nyatanya merusak kehidupan Islam di Indonesia. Ciri-cirinya kumaha kan? Gampang. Lamun aya organisasi ngakuna Islam tapi ngajak orang khianat karena muahadah watoniyahna, khianat karena bangsa jeung negarana. Aya organisasi ngakuna Islam tapi ngajak orang benci karena pemerintah nusahna. Aya organisasi ngakuna Islam tapi ngajak orang ngapirkeun orang Islam lainnya. Aya organisasi ngakuna Islam tapi seneng ngabid'ahkeun ibadahna orang Islam lainnya. Tah organisasinya bikinan Yahudi. Yang jadi target siapa? Kita orang NU. Orang NU yang senengnya tahlilan, betul apa betul? Orang NU yang seneng rajaban, orang NU yang seneng muludan, orang NU yang cinta NKRI, orang NU yang cinta kiai jeung ulama, orang NU yang hormat karena pemerintah nusakna, dikapir-kapirkeun ibadahna dibid'ah-bid'ahkeun. Cina saurna naon eta tahlilan? Bid'ah haram cenah kitu. Makanya kalau ada orang begini di sini nggak usah diajak debatan Pak, sayang-sayang mulut kita. Terus digunakan Kang, kepukin aja. Muludan rajaban bid'ah haram. Jawab sama saya. Ente berani ngaramin muludan sama rajaban, mending berantem aja sama saya. Kata teman saya ngomong, emang kenapa Kan? Lah saya yang dirugiin saya. Rugina naon Kan? Nyelamun saya muludan jeung rajaban, engke teh aya nu undang urang goblok. Betul apa betul? Ini semua yang hadir di sini NU semua. NU semua. Senang tahlilan. Senang rajaban. Senang muludan. Cinta NKRI. Cinta kakek ulama. Hormat karena pemerintah dosa. Berarti CS sama saya. Ibu-ibu senang muludan, saya senang muludan. Bapak-bapak senang rajaban, saya senang rajaban.
Ibu-ibu, bapak-bapak cinta NKRI, saya cinta NKRI. Ibu-ibu sama bapak-bapak cinta Kiai, cinta ulama, saya cinta Kiai jeung ulama. Ibu-ibu, bapak-bapak cinta hormat karena pemerintah Nusahna, saya cinta dan hormat karena pemerintah Nusahna. Makanya karena CS, siang ini saya ngaji di sini teu di amplopan teu naon-naon. Ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang potongan begini senengnya gratisan doang nih. Makanya saya ngomong karena CS yang ini saya ngaji di sini nggak diamplopin, nggak apa-apa, ikhlas. Dari pojok ada yang ngomong alhamdulillah. Namanya juga cek, makanya ikhlas. Ini nyengirnya nyengir nggak ada yang percaya nih. Ikhlas. Bener, saya emang nggak bohong. Namanya juga cek, hanya ikhlas. Sayanya, yang ikhlas sayanya. Entar yang ngamuk istrinya saya. Udah gini aja deh, saya mau jujur sama orang Panimbang, boleh apa enggak? Wong Panimbang, wong Panimbang, wong Panimbang, boleh saya jujur, boleh? Boleh saya jujur? Ini jujur nih wong Panimbang, jujur. Yang namanya saya itu sering tukaran karo istri gara-gara amplop. Temenan, saya itu sering pasya sama istri gara-gara amplop tuh. Terutama kalau habis ngaji di pesantren, di kampung, si Gakio dah. Biasanya saya pulang, saya langsung ditanya sama istri saya, "Akang, amplopnya mana, Akang?" Kata saya ngomong, "Nggak ada, Dek." "Emang Akang ngaji di mana?" "Di kampung." "Terus di pesantren." "Terus kumaha, Kang?" "Ya udah, ikhlas-ikhlasan aja." Jawab istri saya apa? Kata istri saya ngomong, "Emang orang bisa kenyang pakai ikhlas, Akang?" Maka daripada ntar malam saya pulang ke rumah pas saya tukaran sama istri gara-gara siang ini panitia nggak ngamplopin saya, mending panitianya yang saya gebuk. Guyon, hati-hati, hati-ha. Ayo, makanya dengan Isra Mi'raj siang hari ini, niatkan di hati kita belajar mencintai Rasulullah dengan kita ngaji ke para kiai dan para ulama Nahdlatul. Gandulan KNU, ngiring KNU. Anak muda gabung dengan gerakan pemuda Ansor. Pemudi gabung dengan Fatayat. Ibu-ibu gabung dengan Muslimat. Pelajar laki-laki gabung dengan Ibnu. Pelajar perempuan gabung dengan IPPNU. Balik kita semua berjuang untuk agama, bangsa dan negaranya dengan kiai dan ulama Nahdlatul Ulamanya. Insya Allah kita selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Bu, pendiri Nahdlatul Ulama itu turunan Banten. Siapa? Kakek saya, Kiai Haji Abbas, Pondok Buntet Pesantren, penentu penyerangan 10 November Surabaya. Turunan Banten masih cucuna Sultan Hasanuddin, sama-sama dari Syekh Syarif Hidayah. Tuh. Ngiring makanya kayak
pendiri NU diantaranya kakek saya. Makanya saya ini saking NU-nya, saya tuh bisa membedakan mana fatayat, mana muslimat dengan mata tertutup. Sok nggak percaya, tutup mata saya, suruh lewat, ini muslimat apa fatayat, saya bisa nebak. Gimana caranya kan? Gampang, dari baunya. Kalau yang lewat baunya masih parfum, berarti fatayat. Tapi kalau yang lewat baunya udah balsem, gepek, muslimat. Betul apa betul? Saya sendiri di hari ini masih tercatat sebagai pengurus pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Saya masih menjadi salah satu ketua umum pimpinan pusat Majelis Zikir Rijalul Ansor GP Ansor. Di samping saya dapat amanah untuk mengembang pesantren Buntet yang santrinya sekarang jumlahnya 17.550. Alhamdulillah. Makanya dulu dari Panimbang teh seueur nu mondok di Buntet, ayeuna mah setengah beta aya. Setengah aya. Di sini ada santri saya itu, Ibu Lela. Itu dulu waktu mondok di sana masih SD, berteman dengan saya. Dulu mah ganjen. Oh sekarang masih. Ini Ibu Ustadzah Lela ini dulu waktu mondok karena masih sama-sama kecil jadi sering main sama saya. Ini dulu, beliau dulu diemnya di pondoknya bibi saya. Dan banyak lagi di Panimbang, banyak alumni santri saya, banyak di Banten di banyak sekali. Makanya ayo diramaikan pondok pesantren NU-nya. Ngiring kaki jeung ulama NU, nggak usah banyak protes. Saya ngerti nih potongan begini diomong sama saya sekarang nih manggut-manggut. Besok ada yang ngomong beda lagi, manggut-manggut lagi. Nggak usah sok kritis, ngiring ke kiai jeung ulama. Kadang-kadang orang NU-nya tuh sok kritis. Saya pernah ditanya, Kang, kenapa Nahdlatul Ulama namanya Nahdlatul Ulama? Emang kenapa? Kalau Nahdlatul Ulama kan hanya ulama yang bisa ikut. Jadi gimana? Diganti namanya biar bisa menyentuh seluruhnya. Gantinya apa? Nahdlatul Muslimin. Kata saya Nahdlatul Muslimin juga nggak bisa menyentuh yang lain. Sebab yang namanya orang Islam di NU nggak cuma laki-laki, ada perempuannya. Jadi kalau Nahdlatul Muslimin nggak cukup, harus ditambah wal muslimat. Itu pun nggak menyentuh semuanya. Kenapa Kang? Sebab satu-satunya jamiah yang melibatkan orang yang sudah mati dan masih hidup cuman NU. Jadi kalau Nahdlatul Muslimin wal muslimat enggak cukup, harus ditambah apa Kang? Al ahya'i minhum wal syai'un lillahi lahumul. Ini mau tawasulan apa bikin jamiah? Betul apa betul? Makanya udah nggak usah protes, ngiring ke kiai, ngiring ke ulama. Ayo ramaikan pondok pesantren NU-nya, ramaikan madrasah NU-nya, ramaikan majelis taklim NU-nya. Bismillah, kita berjuang untuk agama, bangsa dan negaranya. Yuk, kita dukung Pak Lurah, Pak Kepala Desanya, kita dukung Pak Camatnya, kita dukung Bupatinya, kita dukung Gubernurnya, kita dukung Presidennya, ngagandul ke kiai dan ulama NU-nya. Insya Allah selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Ini kalau diterusin namanya bukan pengajian ini, penyiksaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Siap apa siap? Ayo di pesantren ke anaknya di pesantren NU. Awas Bu, milih pesantren hari ini harus hati-hati karena orang Wahabi sudah pada bikin pesantren. Betul? Orang Wahabi sudah pada bikin pesantren. Orang misionaris Yahudi yang memakai bendera Islam pun bikin pesantren. Hati-hati. Makanya kalau mau pesantrenkan anak, dilihat pesantrennya. NU apa bukan? Saya baru saja ngurusin 3 hari yang lalu. Ada anak dipesantrenkan di sebuah pesantren, pulang-pulang bawa pisau. Ditanya mau apa? Mau membunuh ibu bapak. Karena ibu bapaknya kafir kan. Makanya udah, jangan macem-macem pondokan ke pondok pesantren NU-nya. Pemuda ikut Banser, ikut Ansor, pemuda ikut Fatayat,
Ibu-ibu ikut muslimat, kita semua ngagandul ke Nahdlatul Ulama, insya Allah selamat dunia dan Bapak Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dalam ceramahnya kemarin Batang beliau ngomong, saya tidak mau masuk surga lebih dulu sebelum Banser masuk lebih dulu. Padahal kalau sahabat Banser dikasih kesempatan pertama masuk surga, begitu masuk di dalam nggak ada kiainya, Banser pasti keluar lagi. Saking tawaduknya Banser. Saya ini Banser, Bu. Saya ikut Diklatsar 1 kali, saya ikut Susbalan 1 kali, saya ikut Susbanpim 1 kali, dan saya ikut Susplat 1 kali. Banser. Naon melotot? Banser, ngiring ke Banser, ngiring ke Ansor. Yuk, tegakkan agama di Indonesia dengan penuh kecintaan dan kedamaian. Betul apa betul? Betul apa betul? Awas Bu, zaman sekarang banyak minuman keras, capnya Ka'bah banyak. Daging babi capnya ontak banyak. Betul apa betul? Makanya jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada kiai, bertanya kepada ulama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka Isra Mi'raj pada siang hari ini untuk kita orang NU belajar mencintai Rasul dengan kita ngaji ke kiai dan ulama Nahdlatul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau diteruskan bukan pengajian, penyiksaan. Karena saya nggak enak, suara saya sudah habis. Sementara nanti malam saya ditunggu pengajian di Tangerang. Bagi-bagi waktu, bagi-bagi tenaga. Setuju? Saya sampai 1 hari menjelang Ramadan masih ngaji di Kalimantan Timur. Nanti bulan Ramadan saya punya tugas untuk membaca kitab tafsir Jalalain, karena itu warisan dari abah saya. Sampai tanggal 20 Ramadan. Nanti tanggal 20 Ramadan saya sudah ngaji lagi. Jadi bagi-bagi tenaga, bagi-bagi waktu, bagi-bagi suara, bagi-bagi kesempatan. Siang hari ini yang saya syukuri sekali adalah saya bisa sowan lagi ke Abah Yai Zamzami, karena beliau ini orang tua saya. Saya titip ya, titip Mbak Yai Zamzami ya, titip. Awas kalau saya kesini Mbak Yai Zamzami masih kurus, berarti masyarakat titip Mbak Yai Zamzami ya. Apalagi beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung. Ini adalah jabatan yang teramat sangat mulia, yang kita semuanya harus ta'zim kepada beliau, harus hormat kepada beliau. Majelis Ulama Indonesia luar biasa. Dulu tahun berapa saya kesini itu waktu ada kegiatan di Rosah Rijalul Ansor, GP Ansor. Sekarang saya bisa kesini lagi dan mudah-mudahan silaturahmi kita tidak terputus sampai di akhirat nanti. Amin. Yang terakhir, orang NU dijaga kesehatannya. Nah, yang belum vaksin, jangan termakan isu dari luar. Kata Kiai Sepuh, orang NU harus tetap sehat. Orang NU nggak boleh mati kena corona. Orang NU nggak boleh sakit kena corona. Ya, harus tetap sehat biar bisa tetap beribadah baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah menafkahi anak istrinya, khidmah kepada suaminya, dan menyaksikan cucu-cucunya meraih cita-cita untuk membesarkan Islamnya. Jadi orang NU harus tetap sehat. Yang belum vaksin, Pak, ayo manut ke kepala desa. Kalau kata kepala desa suruh pakai masker, pakai masker. Ya, kalau laki-laki kalau nggak bawa masker harus beli. Kalau perempuan kan gampang, tinggal mutus kutang, pakai kuncing selesai. Nah, manut ke kepala desanya ya.
Pak Kepala Desa ini pimpinan kita di desa. Kita semuanya wajib mentaati apa yang menjadi titahnya. Betul apa betul? Pak Camat, pimpinan kita di kecamatan, kita berkewajiban manut dengan apa yang dititahkan beliau. Betul? Ya kan? Islam mengajarkan kita semuanya harus hormat kepada pimpinan agama dan pemerintah. Apalagi negara kita ini negara yang pemimpinnya semua mayoritas muslim. Ya, jadi nurut ke pemimpin, nurut ke agama. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup acara pengajian pada siang hari ini dengan sama-sama membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila jami'il ulama min jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa usulihim wa furu'ihim wa hawashi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli mahif. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir. Fataisirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang terakhir untuk warga NU dimohon sholawat tibbil qulubnya dibaca lagi setelah habis sholat ya, sebanyak 13 kali, dan sholawat ashghilnya dibaca lagi sebanyak 3 kali setiap habis sholat. Ini saran dari Kiai Sepuh ya. Tujuannya kita mengharap kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala penyakit, disehatkan selalu, dibanyakkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.